Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dince Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hikmat dalam bersahabat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan segera melihat bahwa tidak baik kalau orang itu sendirian, dan ini bukan hanya masalah hubungan suami istri, tetapi juga di dalam kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini. Dan itu yang kita seringkali sebut sebagai sahabat, orang yang lebih dekat daripada sekedar kenalan. Tuhan Yesus juga punya sahabat-sahabat yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Namun ada banyak masalah dalam kita itu bersahabat, menemukan seorang sahabat. Nah, apakah ayat-ayat firman Tuhan ini juga bisa memberikan bimbingan kepada kita, kepada para pendengar sekalian juga? Hal-hal apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan di dalam kita itu menjalin persahabatan? Karena kalau kita sembarangan bersahabat, akhirnya bukan hanya merugikan diri kita, bahkan melukai hati Tuhan sendiri gitu, Bapak. Kita ini nih sering berkata ya Pak Gunawan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memang ya dikerumuni oleh sahabat. Dan memang itu betul ya, sebab betapa pentingnya ya dukungan teman, perhatian dari sahabat terhadap diri kita, terutama tatkala kita sedang menjalani ya masa yang sulit dalam hidup ini. Jadi memang salah satu hal yang penting dalam hidup adalah membangun persahabatan agar ya kita bisa saling menguatkan dan juga bisa saling mengingatkan. Nah, bagaimanakah kita ini bisa membangun persahabatan? Sebab kadang-kadang tuh buat sebagian orang, aduh kayaknya kok susah benar gitu ya. Dan saya perhatikan memang Tuhan itu adil Pak Gunawan, sehingga Tuhan itu tuh sebetulnya memberi kesempatan kepada semua orang untuk bisa bersahabat. Tinggal apakah dia mau melakukannya apa tidak ya dengan baik gitu. Saya ini pernah menghadiri sebuah pemakaman Pak Gunawan ini yang meninggal seorang pendeta, yang sederhana sebetulnya ya. Saya lihat dia melayani dengan setia dan baik, tapi juga memang bukan orang yang mempunyai karunia yang sangat-sangat super. Enggak, orang yang bersahaja. Tapi waktu dia meninggal di pemakamannya itu, Pak Gunawan, yang datang menghadiri adalah orang-orang yang telah disentuh hidupnya oleh dia. Dan berjumlah sekitar 1000-an orang yang datang. Berarti memang ya si pendeta ini sangat dikasih oleh begitu banyak orang. Nah, jadi inilah yang kita coba angkat Pak Gunawan, yaitu hal-hal yang memang dapat kita gunakan, kita terapkan dari firman Tuhan, agar kita bisa membangun suatu jalanan persahabatan dengan teman. Ya memang tidak perlu melalui hal-hal yang besar, perbuatan-perbuatan besar, seseorang bisa bersahabat dengan orang lain. Tadi Pak Paul menyinggung tentang bahwa banyaknya orang yang hadir pada saat pemakaman membuktikan bahwa dia punya banyak sahabat. Memang betul Pak Paul. Saya pernah tahu ada seorang ibu di Kota Malang ini juga, yang waktu dia muda sampai dia tua, itu hanya membantu anak-anak kecil itu menyeberang dari satu sisi jalan di depan rumahnya ke seberang yang lain. Itu yang dia lakukan hampir tiap hari. Dan banyak orang dari kampung belakang rumahnya yang merasa sangat terbantu. Sehingga ketika ibu ini meninggal, banyak sekali orang yang menghadiri pemakamannya, Pak. Jadi, apakah itu juga menjadi salah satu bukti? Tetapi, apakah hanya ketika kita meninggal baru terbukti bahwa memang kita punya banyak sahabat, Pak? Apakah pada saat kita hidup, kita tidak bisa membuktikan itu? Saya kira ya, seperti misalnya dalam kasus pendeta yang tadi saya sebut itu, dia memang adalah orang yang dikerumuni oleh banyak sekali sahabat semasa hidupnya juga. Sebab dia juga selalu berusaha untuk menjalin persahabatan itu dengan aktif. Nah, nanti kita akan pelajari ya dari firman Tuhan ini bahwa kalau kita ingin membangun persahabatan, kita juga mesti berbuat sesuatu ya. Kita nggak bisa tuh hanya duduk dengan pasif menanti uluran tangan orang untuk mengajak kita bersahabat dengan dia. Jadi kita juga memang mempunyai tanggung jawab untuk berbuat sesuatu. Ya. Perlukah orang itu berhikmat dalam bersahabat, Pak Paul? Jadi bagaimana caranya itu? Oke, jadi inilah yang memang kita mau ini ya Ibu ya, Dince petik dari firman Tuhan, sebab betul sekali kata Ibu Dince perlu berhikmat. Karena kalau enggak tuh kita tuh bisa justru tuh gara-gara salah bersahabat, justru akhirnya menuai celaka dalam hidup kita ya. Jadi memang sangat perlulah sekali hikmat
Ya. Ya, artinya kita tidak bisa sembarangan bersahabat dengan orang lain gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang ada yang kita harus baca dari firman Tuhan yang berkaitan dengan yang Pak Gunawan tadi sebut, yaitu dari Amsal pasal 12 ayat 26. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya karena memang terjemahan kita ini sedikit kok kayaknya berbeda ya. A righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. Jadi orang yang benar berhati-hati dalam berkawan, tapi jalan orang yang berdosa akan menyesatkannya. Nah, jadi firman Tuhan dengan jelas memang berkata ya bahwa kita harus berhati-hati memilih sahabat. Ini berkaitan dengan tadi Ibu Dinja sebut ya gitu, kita mesti berhikmat dalam bersahabat. Kita tidak bersahabat dengan siapa saja. Jadi jangan sampai kita keliru, kita harus bersahabat dengan siapa saja. Oh enggak ya. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk bersahabat dengan siapa saja. Nah, justru dari kitab Amsal kita dapat melihat begitu banyaknya nasihat untuk tidak hidup berdekatan dengan orang yang tidak berhikmat dan berdosa. Ya, jadi misalkan Amsal 1 ayat 7 ya firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan di dalam takut akan Tuhan kita ini menjauh dari dosa. Sebaliknya orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menjauh dari dosa sehingga hidup dalam dosa. Orang yang tidak berhati-hati memilih sahabat, nah bukan saja ia membuka peluang ya untuk mudah tersandung jatuh ke dalam dosa, ia pun rentan dimanfaatkan oleh orang yang dipanggilnya sahabat ya. Jadi sekali lagi nih, nah kita mau memetik satu pelajaran yang penting nih dari firman Tuhan ini. Di dalam menjalin persahabatan, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih. Jadi saya tekankan tuh kita punya hak untuk memilih, serta juga ya kewajiban ya. Kita tidak harus selalu menerima uluran tangan orang untuk bersahabat dengan kita. Ya, di 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa teman yang tidak baik merusak karakter kita yang baik. Jadi ya, sekali lagi kita mesti berhati-hati memilih sahabat. Ya, dalam contoh klasik yang seringkali dikemukakan bahwa persahabatan antara Daud dan Yonatan, yang walaupun secara sosial mereka berbeda sekali, yang satu gembala, yang satu anak raja, tetapi mereka bisa bersahabat. Dan dalam hal ini Pak Paul ya, kan yang menentukan persahabatan itu adalah Yonatan. Daud mengikuti begitu saja Pak Paul. Kadang-kadang kita akan sulit menentukan memilih sahabat, tapi kita dipilih untuk menjadi sahabat dari seseorang gitu. Betul, tapi kan kita juga mempunyai hak untuk ya menolak sebetulnya. Jadi Daud itu tuh meskipun dia seorang gembala dan Yonatan adalah seorang anak raja, namun ya dia masih mempunyai pilihan untuk berkata tidak kalau memang dia melihat ini sebuah persahabatan yang tidak sehat. Yang pincang. Yang pincang, betul. Jadi sekali lagi kita itu tuh tidak harus menerima persahabatan dari siapapun. Jadi justru ya langkah pertama yang kita mau justru tekankan, kita mesti berhikmat. Ya, kata Ibu Dinci tadi. Jadi benar-benar tuh mesti berhati-hati tuh. Enggak semua uluran tangan, yuk bersahabat yuk. Kita sambut karena kita mau menjadi orang yang ramah. Oh enggak. Ada hal yang lebih penting daripada ramah, yaitu memang hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga nggak mau kita itu tuh galang gulung dengan orang-orang yang hidupnya tidak karuan, karena firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa orang-orang yang memang karakternya buruk dan sebagainya, kalau terus mengelilingi diri kita, lama-lama kita bisa terpengaruh dan menjadi seperti mereka juga ya. Ya biasanya memang pada masa-masa remaja Pak Paul ya, persahabatan ini bisa terjadi begitu saja. Padahal di usia remaja kita tahu bahwa itu sulit sekali berhikmat dan memang belum punya pengalaman untuk itu gitu Pak Paul. Betul. Jadi ya dia bersahabat dengan siapa saja. Betul, dan juga memang kebutuhan untuk diterima pada masa remaja ya besar, sehingga akhirnya ikut arus. Nah ya, memang seringkali lah kita belajarlah dari kegagalan-kegagalan kita. Mudah-mudahan aja dah bahwa kita itu cukup berhikmat sehingga waktu melihat teman-teman kita itu tuh sebetulnya sedang membawa kita ke dalam sebuah jurang, ya kita bisa berkata, udah nggak mau, stop ya. Dan sudah tentu di sini nih peranan firman Tuhan sangat penting ya dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya firman Tuhan dan nggak takut akan Tuhan, susah. Dan udahlah kita akan ikut saja. Tapi ada juga Pak Paul, dia orang Kristen, tapi dia punya sahabat bukan orang seiman, tapi mereka bisa jalan sama-sama. Nah sebab kenapa? Sebab memang nggak mesti orang yang nggak seiman dengan kita itu berkarakter buruk. Oh tidak. Ya,
banyak orang-orang di dunia ini yang berkarakter terpuji ya. Dan nggak apa-apa ya kita bersahabat dengan orang-orang yang berkarakter terpuji itu. Meskipun memang tidak seiman dengan kita. Ya, sebab memang sekali lagi yang penting memang dalam bersahabat adalah kita memilih orang yang berkarakter baik. Orang yang takut akan Tuhan, yang tidak hidup sembarangan dalam dunia ini. Ya Pak Paul, kalau di dalam persahabatan, Pak Paul tadi katakan kita punya hak yang menentukan kita mau bersahabat dengan dia atau tidak. Tapi di samping itu yang tadi Pak Paul katakan juga ada kewajiban, Pak Paul. Nah, kewajiban apa saja misalnya yang bisa yang harus dipenuhi oleh seorang sahabat? Nah, jadi prinsip kedua yang berkaitan dengan yang Pak Gunawan tadi tanyakan adalah kita itu tuh mesti setia, Pak Gunawan ya. Kalau kita berkata, oke, saya mau bersahabat, kita mesti bayar tuh. Bayar harganya adalah dengan kesetiaan ya. Jadi makanya kita kalau mau dikerumuni oleh sahabat, mesti mengembangkan sifat setia. Amsal pasal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi firman Tuhan dengan jelas memang mengungkapkan sebuah fakta ya, bahwa di dunia itu tuh nggak banyak orang yang setia. Banyak orang itu sebetulnya hanyalah bersama dengan kita selama kepentingannya terpenuhi. Tapi tatkala dia harus mengorbankan diri, mendampingi kita, nah banyak orang akhirnya memang nggak mau ya. Jadi betul-betul ya ketidaksetiaan itu merupakan pertanda hadirnya sifat mementingkan diri yang kuat. Ya, jadi orang yang tidak setia mungkin tidak berniat atau berbuat jahat kepada sahabatnya, namun yang pasti adalah orang yang tidak setia menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan diri orang lain. Jadi ya. dia kalau dia bersahabat, dia tidak boleh egois. Tepat sekali. Tapi pada waktu tertentu kadangkala kita merasa kepentingan kita ada yang lebih utama dari kepentingan sahabat kita. Bagaimana itu Pak Paul? Kadang-kadang ada hal yang penting. Nah, sudah tentu ya kita itu tuh nggak selalu ya mengorbankan kepentingan kita demi kepentingan sahabat kita, sebab seyogianya lah itu berjalan dua arah. Jadi teman kita pun yang kita panggil sahabat kadang-kadang yang mengalah demi kepentingan kita pula. Nah, dengan cara itulah memang persahabatan itu tuh dipelihara ya. Kalau dua-dua berusaha untuk ya mengutamakan satu sama lain, bukan mengutamakan kepentingannya sendiri. Tapi dapat kita simpulkan di sini, Bu Dince, bahwa jika kita ingin membangun karakter setia, terlebih dahulu ya kita harus mengikis sifat egois. Selama ego ya memerintah dengan kuat, ya semua keputusan akhirnya diambil berdasarkan satu kriteria, yaitu apakah memberi manfaat buat saya atau tidak. Nah itu dah. Nah selama menguntungkan, kita akan terus berteman. Bila tidak, kita pun dengan cepat meninggalkannya. Nah jadi jika kita adalah orang yang berego besar, hampir dapat dipastikan pada akhirnya kita tidak mempunyai sahabat. Nggak ada memang. Tapi memang persahabatan harus saling menguntungkan gitu Pak Paul. Supaya persahabatan itu bisa langgeng, memang nggak ada salah satu pihak yang boleh merasa bahwa dia dirugikan melalui itu. Kalau terus-menerus dia menjadi korban juga dia akan mengundurkan diri. Betul. Jadi memang dua-dua harus saling mementingkan satu sama lain. Saling mengisi. Betul. Sebab kalau satu aja, akhirnya terjadilah ketimpangan. Dan lama-lama yang terus berkorban buat temannya itu ya lama-lama ya capek. Dan akhirnya berkata, ya nggak sanggup. Sebab memang persahabatan itu tuh harus saling mengisi. Jadi konsep persahabatan memang itu adalah sebuah konsep dua arah ya, saling mengisi. Di mana tidak ada lagi saling mengisi, ya memang seringkali berhentilah persahabatan itu. Apakah kesetiaan itu harus dibuktikan sampai walaupun ketika sahabat kita itu meninggal gitu Pak? Jadi contohnya tadi kalau saya katakan Daud dan Yonatan itu. Ketika Yonatan sudah meninggal pun, Daud masih tetap setia pada janjinya untuk memelihara Mephiboset itu. Betul sekali. Jadi memang kita itu tuh harus menghormati ya janji kita, sehingga ya kita terus berusahalah untuk ya memenuhinya meskipun orang tersebut sudah tidak ada lagi. Ya sudah tentu juga ya kita masih timbang-timbang. Misalnya saya berikan contoh nih ya, ada orang tuh berjanji kepada orang yang sedang meregang nyawa. Tapi sebetulnya dia nggak bisa tuh memenuhi janji tersebut. Tapi supaya menyenangkan hati orang yang memang ingin ya meregang nyawa, akhirnya udah dah dia katakan iya saya akan begini.
Nah, sudah tentu ya dalam hal ini dia mesti pertimbangkan ulang apakah memang itu sebuah janji yang bisa dia tepati atau tidak ya. Tapi memang pada prinsipnya janji yang kita berikan kepada sahabat kita ya kita mesti sedapat-dapatnya tepati. Sebab atas dasar kesetiaanlah persahabatan itu tuh didirikan. Ya, kalau ada persahabatan ya, yang sudah lama bahkan itu, kemudian karena sesuatu sebab persahabatan itu bubar gitu Pak Pol ya, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama Pak Pol? Sebetulnya Pak Gunawan ada memang banyak ya penyebab kenapa kok akhirnya persahabatan itu bisa retak ya. Tapi yang menarik adalah ya kebanyakan deh ya, sebetulnya tuh persahabatan retak bukan karena perbuatan jahat, bukan karena kita merampok sahabat kita gitu, enggak ya. Tapi sebetulnya tuh kebanyakan persahabatan akhirnya rusak oleh karena omongan yang tidak tepat. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan. Di Amsal 17 ayat 27, firman Tuhan berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, jadi jangan sembarangan menegur atau mengeluarkan perkataan yang tidak bijak. Jangan beranggapan bahwa oleh karena ia adalah sahabat, maka ia pastilah mengerti isi hati kita bahwa kita tidak berniat buruk. Nah, masalahnya ini ya, orang hanya dapat mengerti sekali atau dua kali ya. Orang tidak akan mudah percaya bahwa kita tidak berniat buruk kepadanya bila kita terus mengulang perbuatan yang sama atau melontarkan perkataan yang buruk kepadanya. Nah, lama-kelamaan orang kan akan menyimpulkan bahwa kita tidak mempedulikan dirinya atau perasaannya. Nah, itu sebabnya kita bicara seenaknya kepadanya. Jadi kalau kita ingin dikelilingi oleh sahabat, ini prinsip yang sangat penting, jagalah mulut. Jangan bicara sembarangan dan seenaknya kepadanya, atau bicara tentang dirinya kepada orang lain. Nah, itu juga tuh kita mesti jaga. Nah, kalau seseorang itu memang setia dengan sahabatnya, apakah mungkin dia itu menjelekkan orang itu atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa menyinggung perasaan sahabatnya, Pak? Kadang-kadang ya kita itu tuh nggak berniat buruk. Kadang-kadang karena kurang berhati-hati ya. Kita terus menceritakan sesuatu tentang dirinya kepada orang lain. Nah, ini sering terjadi. Akhirnya dia dengar dan dia marah sekali. Sebab dia berkata, saya kan percaya sama kamu kan dekat dengan saya, ya makanya saya cerita ini. Kok kamu cerita sama orang lain? Kok kamu ngomong sama orang lain? Nah, orang itu mungkin berkata, oh saya pikir kamu karena cerita sama saya, berarti kamu nggak keberatan, saya itu cerita kepada orang lain. Oh enggak, jadi kita tuh kalau justru tahu dia sahabat kita justru harus lebih berhati-hati berbicara tentang apa yang telah dia sampaikan kepada kita. Sebab kenyataan dia itu menganggap kita sahabat, berarti dia merasa lebih bebas ya untuk menceritakan hal-hal yang sangat pribadi. Jadi dia mungkin sekali nggak akan ceritakan itu kepada orang lain yang dianggap bukan sahabatnya. Jadi sekali lagi ya penting kita menjaga ya omongan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati gara-gara cerita sama orang tentang dia, akhirnya dia dengar jadi putus hubungan, dia tersinggung sekali. Atau yang sering terjadi adalah lagi kita ngomong sama dia, mungkin karena kita begitu bergebu-gebu mau memberikan dia nasihat, keluarlah kata-kata yang keras, yang kasar, yang apa akhirnya orang ini sakit hati. Sebab dia akan berkata, kamu kok harus ngomong seperti itu kepada saya, nggak perlu kan. Jadi dengan kata lain, di sini kita belajar bahwa persahabatan tuh enggak tuh membuat perasaan kita tiba-tiba menjadi kebal. Sehingga apapun yang teman atau sahabat kita katakan, nggak apa-apa. Apa-apa kok. Apa-apa. Sebab tetap perasaan itu ada. Kita tetap mau dihormati. Kita tetap mau dihargai. Ya, jadi kalau kita ngomong sembarangan, tetap akhirnya melukai. Tapi di dalam bersahabat kan ada keterbukaan. Jadi kita bisa ngomong kalau dia keliru, tetapi dalam situasi yang baik, dalam tempat yang baik dan tepat. Betul. Gitu. Maksudnya betul. Seperti itu, Pak. Betul. Jadi kita nggak boleh tuh berdalih, oh karena kita sahabat, kita pokoknya ya lebih enak lah ngomong sembarangan lah, lebih bebas lah, apalah. Sebab kadang-kadang itu yang kita katakan gitu ya. Wah, saya sahabat mau dia, pokoknya saya sih mau dia sih apa adanya, saya nggak suka, saya marahin, saya ngapain. Justru enggak. Karena dia tambah sahabat. Menyakitkan kalau bisa tambah menyakitkan. Jadi memang justru kita harus lebih berhati-hati, nggak bisa sembarangan. Mungkin itu sebabnya ketika Ayub coba ditegur, dinasehati, walaupun itu sahabat-sahabatnya sendiri, tapi Ayub menyebutkan ini sahabat-sahabat sialan gitu Pak Boleh. Jadi dia marah malah dengan
Karena tidak omongannya tepat itu? kata-kata itu. Betul sekali. Walaupun sebetulnya mereka itu berniat sangat baik. Dan begitu baiknya mereka sehingga rela berhari-hari duduk menemani Ayub tanpa mengatakan apa-apa. Masalahnya waktu mengatakan apa-apa, salah kaprah. Oleh sebab itu kita harus minta hikmat Tuhan ya untuk bicara Betul. pada waktu yang tepat dan Betul. perkataan tidak menyakitkan. Betul. Dan jangan ragu untuk minta maaf kalau kita salah. Jangan beranggapan, oh dia sahabat, dia pasti mengerti saya lah. Jadi saya nggak usah minta maaf. Oh enggak, tetap persahabatan itu tuh menuntut kita untuk mengaku salah, meminta maaf kalau kita memang berbuat salah. Jadi jangan sampai salah konsep ya, karena sahabat berarti saya nggak pernah lagi harus minta maaf sama dia. Enggak, sahabat pokoknya tuh nggak memberikan kepada kita jalan tol. Nggak ada hambatan, pokoknya asal sekenceng-kencengnya semau kita. Enggak ya. Ya, sehubungan dengan omongan ini Pak Pol, apakah janji termasuk di situ? Artinya sebagai seorang sahabat kita harus teguh memegang janji kita gitu. Setuju sekali Pak Gunawan. Jadi itu tuh sangat-sangat pentingnya di dalam persahabatan. Apa yang telah kita katakan, kita janjikan, kita penuhi. Sebab berapa banyak orang ya dalam kesusahan misalnya Pak Gunawan ya. Sebetulnya itu mengharapkan kita menolong sebagai sahabat. Nah, meskipun dia nggak meminta kepada kita, tapi itu dia mengharapkan kita menolong. Karena apa? Sebab di dalam persahabatan yang dekat ya, seolah-olah memang sudah terucapkan sebuah janji bahwa saya akan menolongmu. Kalau enggak, ya itu bukan persahabatan. Jadi persahabatan tuh memang tuh seolah-olah tuh memang udah mengandung janji saya akan menolongmu. Itu sebabnya tatkala kita dalam kesusahan, terus kok yang kita anggap sahabat-sahabat itu kok enggak memperhatikan, enggak mengulurkan tangan, enggak menawarkan bantuan, wah kita bisa kecewa sekali. Meskipun orang yang di sebelah sana bisa berkata, yo kamu enggak minta apa-apa, gimana saya tahu kamu membutuhkan. Nah di pihak kita akan berkata, apakah perlu sampai saya harus meminta-minta? Bukankah engkau sudah tahu dan aku adalah sahabatmu? Jadi intinya adalah dalam persahabatan tuh kita ya sudah menganggaplah ada tuh janji untuk saling menolong itu. Nah Pak Pol, suatu persahabatan itu memang harus dibina terus, harus dikembangkan terus. Masalahnya sikap yang bagaimana yang bisa menunjang supaya persahabatan ini tetap kokoh. Satu sikap dasar yang sangat penting adalah kerendahan hati Pak Gunawan. Kerendahan hati yang membuat kita tuh akhirnya tuh rela mengutamakan satu sama lain. Jadi benar-benar tuh ya, kalau kita lihat kenapa kok ada orang-orang tuh kok bisa dikelilingi oleh begitu banyak sahabat. Selain dari kesetiaan, saya lihat ciri satunya lagi adalah rendah hati. Ya rela untuk mengutamakan yang lain, rela untuk menomorduakan dirinya. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, sebaliknya ya, tinggi hati membuat kita beranggapan bahwa kita adalah yang terpenting dan orang harus mengikuti dan menghargai kita. Nah, ini adalah penghancur persahabatan. Ya, banyak persahabatan diawali oleh kesiapan untuk mendahulukan satu sama lain. Nah, sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, masing-masing mulai menaruh kepentingan pribadi di atas kepentingan yang lain. Nah, jika kita ingin melanggengkan persahabatan, kita harus mendahulukan kepentingan sahabat dan menomorduakan kepentingan sendiri. Ya, nah salah satu alasan mengapa pada akhirnya kita mendahulukan kepentingan sendiri adalah karena kita merasa telah berjasa. Ini kadang-kadang terjadi ya. Kita melihat bahwa di dalam relasi ini kitalah yang telah berbuat banyak. Dan oleh karena kita, ya telah mendapatkan banyak keuntungan. Nah, kadang-kadang ini yang terbesit dalam pikiran kita. Akhirnya kita mulai memfokuskan pada diri sendiri. Kita mulai menghitung-hitung ya. Berapa besar pengorbanan yang telah kita lakukan. Dan berapa banyak sumbangsi yang telah kita berikan. Nah, nggak bisa ya. Orang yang dicintai sahabat adalah orang yang tidak menghitung pengorbanan dan bersedia untuk memberi lebih besar kepada temannya. Nah, dan oleh karena ia rendah hati, ia bersedia untuk mengedepankan kepentingan temannya. Dan oleh karena ia rendah hati, ia tidak melihat diri sepenting itu. Sebaliknya, ia melihat temannya penting dan memperlakukannya juga sebagai orang yang penting. Pak Paul, apakah dengan bersikap rendah hati, seseorang itu tidak diperlakukan seenaknya oleh sahabatnya? Kalau seorang sahabat harus rendah hati, bukan berarti dia hanya menurut kata sahabatnya sehingga dia tidak punya pendirian. Betul-betul tulus
diperlakukan seenaknya yang dia terima. Apakah begitu, Pak? Enggak ya, jadi kita itu tuh rendah hati dalam pengertian, kita mencoba mengutamakan teman, tapi kita juga harus menjaga, jangan sampai memang kita itu jelas-jelas akhirnya hanyalah dimanfaatkan, diperlakukan seenaknya. Sebab sekali lagi tadi saya sudah katakan, langkah pertama, syarat pertama adalah kita mesti berhati-hati memilih sahabat. Jadi kalau kita lihat orang ini kok hanya bisanya memanfaatkan kita, udah kita nggak usah lagi memang meneruskan persahabatan itu. Sebab sebetulnya ini bukanlah persahabatan, ini mirip seperti perampokan jadinya. Jadi ya rendah hati nggak berarti tuh apa aja bolehlah diperlakukan seburuk apapun nggak apa-apa lah saya terima. Ya enggak ya. Nah jadi kita kalau orang tua juga mesti ingatkan anak-anak kita, jangan sampai tuh anak-anak kita tuh mau aja diperlakukan seperti apa adanya, seenaknya oleh teman-temannya. Enggak, kita mesti memang melindungi mereka. Ya memang kerendahan hati ini adalah salah satu sikap atau sifat atau karakter yang sangat dibutuhkan di dalam kita berrelasi, terutama juga dengan sahabat. Kalau kita terus menyombongkan diri kita, membangga-banggakan jasa-jasa kita balik menyangkut dia kan merasa tersingkirkan gitu Pak Paul. Nah, saya ini kamu anggap apa lah, tidak ada prestasinya apa-apa itu. Nah ini yang membuat memang keretakan-keretakan di sana gitu Pak. Betul, dan ini ya saya bicara begini karena memang ini terjadi ya Pak Gunawan. Kadang-kadang kan orang berkata seperti itu. Ya gara-gara saya dia bisa begini, kalau nggak ada saya dia sih nggak ada apa-apa. Nah itu akhirnya itu menghancurkan persahabatan. Ya, contoh konkret yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada sahabat-sahabatnya adalah ketika Tuhan Yesus mencuci kaki mereka itu Pak Paul. Betul, itu salah satu tindakan nyata yang konkret yang bisa dirasakan oleh semua orang sebenarnya. Kerendahan hati. Kerendahan hati ya, dan juga kerelaan untuk berkorban. Sebab Tuhan sendiri berkata bahwa ya seorang sahabat akan rela untuk meletakkan nyawanya bagi sahabatnya. Dan itu yang dia lakukan buat kita. Jadi memang ya kita mesti belajar menomorduakan diri, mengedepankan ya kepentingan orang. Pak Paul, sebenarnya kan masih banyak hal yang bisa kita bicarakan dari tentang hikmat dalam bersahabat ini Pak Paul ya. Namun karena waktunya sudah sampai, ya kita harus akhiri dulu perbincangan kita di sini. Namun saya harap kita masih akan bisa memperbincangkannya pada kesempatan yang akan datang, dan saya berharap bahwa para pendengar kita juga akan mengikuti perbincangan ini selanjutnya. Dan terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hikmat dalam bersahabat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.med.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.